Pemirsa, 3 pegawai pusat lembaga penyiaran Publik terkonfirmasi positif COVID-19. Kantor Radio Republik Indonesia di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat ditutup selama 14 hari ke depan. Ketiga pegawai yang terkonfirmasi positif berasal dari RRI Jakarta, Direktorat Teknologi dan Media Baru dan Siaran Luar Negeri. Pengumuman lockdown ini juga tertuang dalam nota Dinas Direktur Utama LPP RRI yang menyebutkan bahwa Dewan Direksi telah mengambil keputusan lockdown mulai tanggal 22 Juli hingga 4 Agustus mendatang. Jadi bagi RRI yang masih dinyatakan wilayahnya zona hijau itu tidak masalah. Kemarin di Jakarta ini dilakukan tes massal. Di Surabaya itu pemerintah kotanya itu sangat antusias sekali untuk menolong masyarakatnya, sehingga semua ada sekitar 125 karyawan-karyawati Radio Republik Indonesia dilakukan swab itu secara gratis, dan itu dilakukan swab sampai 3 kali. Jadi ini loyalitas yang bagus juga dari pemerintah daerah. Kami ingin kami tidak mematikan siaran, hanya merilikkan program 1, program 2, dan program 4 untuk mengikuti siaran Pro 3. Siaran Pro 3 ini. Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Koperasi dan UKM untuk mempercepat bantuan dana bagi koperasi. Hal itu dilakukan agar likuiditas dari koperasi segera membaik dan bisa menyalurkan pinjaman untuk UMKM. Secepat-cepatnya, saya juga sudah perintah cepat berikan yang namanya relaksasi, berikan yang namanya restrukturisasi kepada UKM, kepada koperasi secepat-cepatnya, agar tidak kena imbas dari pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat. Karena 215 negara itu sama keadaannya, kena pandemi COVID, kena krisis ekonomi, sama persis. Oleh sebab itu, kita berharap di kuartal yang ketiga ini kita sudah harus naik lagi. Kalau enggak ngerti saya. Betapa kan lebih sulit kita. Oleh sebab itu, saya mengajak pada kita semuanya untuk bergerak menumbuhkan ekonomi agar tidak semakin turun, tapi bisa. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa.
Pemirsa, pengusaha dan pekerja hiburan resah karena izin operasi tempat hiburan belum dikeluarkan Pemprov DKI. Pengusaha hiburan mengaku dianaktirikan karena mereka luput dari perhatian pemerintah soal bisnis apa saja yang boleh mulai buka di era transisi menuju adaptasi kebiasaan baru. Kalau posisinya nggak dibuka-buka, siapa yang mau ngasih kita? Anak keluarga kita yang nanggung. Siang belum juga hadir, tapi ratusan orang sudah diperiksa Pol PP DKI karena menyalahi aturan pembatasan sosial berskala besar. Mereka pekerja sekaligus pengunjung hiburan malam yang hingga pagi masih beroperasi. Hiburan bercampur, ada karaoke sekaligus tempat pijat kebugaran. Aku dari setengah satu. Setengah satu. Diajak teman atau memang sengaja? Sendiri. Sendiri. Emang udah taunya sejak kapan toko ini buka? Atau apa tempat hiburan ini buka? Aku baru ini. Pengunjung. Pengunjung, jam berapa? Mas, jam 1. Jam 1. Udah janjian di sini? Kita rame-rame. Rame-ramean? Oh, ngapain aja di dalam? Kita nyanyi. Hah? Nyanyi. Nyanyi? Oh, nyanyi. Di room apa di mana? Di room. Di room, nyanyi di room, oke. Dinas Pariwisata DKI mengevaluasi izin operasi tempat hiburan ini karena berbahaya dan bisa jadi klaster penyebaran baru virus corona. Kami menyesali bahwa di masa pandemik ini terjadi peristiwa seperti ini. Jangan berdikasi, jalanin buka, kita tidak buka. Tak peduli dengan stigma negatif, pengusaha dan pekerja hiburan malam menampakkan wajah saat matahari masih tinggi. Mereka protes kepada Pemprov DKI yang tak kunjung memberi izin usaha atau tempat mereka bekerja kembali beroperasi. Mereka bilang tak ada pemasukan selama tempat hiburan malam tak boleh beroperasi. Padahal ada anak dan keluarga yang harus diberi makan. Apalagi hidup sebagai janda harus mencari nafkah dengan sendirinya. Kalau posisinya nggak dibuka-buka, siapa yang mau ngasih kita? Anak keluarga kita yang nanggung. Kan kami butuh kepastian gitu, meskipun diliburkan dan dirumahkan, kami juga kan butuh biaya. Pengusaha hiburan mengaku dianaktirikan. Mereka merasa luput dari perhatian pemerintah soal bisnis apa saja yang boleh mulai buka di era transisi menuju adaptasi kebiasaan baru. Saya khususnya kami tidak melawan, tapi bagaimana kesehatan dan ekonomi ini beriring jalan. Ayo kita cari solusi. Karena sampai hari ini tidak pernah ada pemerintah yang mau cari solusi buat hiburan. Semuanya kayak ketakutan. Perwakilan Pemprov DKI melunak memberi kelonggaran bar yang disatukan dengan restoran bisa kembali beroperasi. Sementara seperti geria pijat spa, karaoke dan diskotik masih harga mati tetap tutup. Pemprov belum terpikir mengizinkan mereka kembali buka. Semuanya tergantung tingkat persebaran corona di ibu kota. Sebaran virus corona di DKI memang belum juga bisa dikendalikan, apalagi dihentikan. Sempat turun di April hingga Juni, tapi di Juli mereka yang positif angkanya terus melonjak naik. Bahkan beberapa kali tembus rekor penambahan harian. Tak tahan hidup tanpa pemasukan, banyak perempuan pekerja hiburan menyerah. Mereka menggadaikan harga diri terlibat prostitusi. Penyakit sosial bermunculan saat semua pihak sedang serius berperang melawan virus corona. Meski demikian, banyak dari mereka mencoba bertahan dengan alih profesi, mulai dari jadi penata rias hingga jualan makanan.
Usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, saya Kutsia Firdausi. Dan saya Aprilia Putri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan, dan gunakan masker. Sampai jumpa.